Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Madinah yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan berlimpah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh bersama di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian pada subuh yang akan diisi oleh guru kita Bapak Ustaz Ali Ahmed. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga apa yang kita lakukan merupakan bentuk-bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan menambahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang layak mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin Allah ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini Bapak Ustaz Ali Ahmed akan memberikan tausiah sampai pada waktu syuruk, dan seperti biasa nanti di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali ada bapak-bapak yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan, dipersilakan di sesi nanti. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita buka bersama-sama dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk kepada Bapak Ustaz Ali Ahmed, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni. Jemaah Bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah
terkait dengan tafsir Ibnu Katsir. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tafsir surat An-Nazi'at di pertemuan yang ketiga. Insyaallah akan kita lanjutkan. Insyaallah saya coba untuk pertemuan kali ini untuk dihabiskan sampai di akhir. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang yaumil akhir. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang anak kita sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya seperti ini ada layar apa ya? Pembahasan kita yang pertama di surat An-Nazi'at di bagian 1 sampai ayat ke-14 itu kaitannya dengan bagaimana malaikat mencabut nyawa seorang mukmin dan seorang kafir dengan lembut dan dengan kasar. Kemudian kaitannya dengan dibangkitkannya manusia di kuburnya setelah tiupan sangkakala yang pertama dan kedua. Ya, itu kaitannya di bagian pertama. Kemudian kita di bagian kedua di ayat 15 sampai ayat 26 yang kita bahas kemarin, yaitu bagaimana Rasulullah mendapatkan cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy di saat itu mengetahui kisah Nabi Musa dari Rasul, para sahabat tentunya yang pertama. Bagaimana Musa mendakwai Fir'aun. Semalam saya sempat berpikir apa kaitannya kisah-kisah para nabi dengan akidah. Kenapa dengan akidah? Karena banyak kisah-kisah para nabi itu diturunkan di kota Mekah. Artinya apa? Termasuk ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah artinya ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Jadi selama 13 tahun itu Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Banyak sekali kisah-kisah para nabi. Kita udah bahas ya sebelumnya di surat Sabi Sunnah A'la, di surat Al-Fajr terkait dengan kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu. Dan itu kisah-kisah itu diberikan oleh Allah, ya, diturunkan itu di kota Mekah. Apa kaitannya dengan akidah? Saya coba menulis malam apa ya? Kemungkinan menurut saya contohnya tentang Nabi Musa di surat An-Nazi'at. Bagaimana teguhnya Nabi Musa mendakwai seorang raja besar, Fir'aun raja besar. Dia pasukan yang besar, mempunyai piramid dan spik. Padahal di Quraisy, orang-orang Quraisy tidak ada yang bisa bikin piramid. Bangunan tertinggi orang Quraisy hanya berapa lantai? 2 lantai. Sedangkan Nabi Musa berhadapan dengan pasukan Fir'aun, mempunyai pasukan yang besar. Kalau orang Arab itu tidak ada pasukan. Ya, orang Quraisy itu tidak punya pasukan reguler. Adanya pasukan apa? Pasukan volunteer gitu.
tidak ada pasukan regulernya, tidak ada pasukan khususnya. Yang orang-orang di mana mereka adalah kerjanya sebagai pasukan, berbeda dengan Fir'aun. Nah, hal ini ternyata menguatkan Rasulullah bahwa nabi-nabi terdahulu, mereka berjuang menegakkan kalimat Allah, menyampaikan tauhid, itu tantangannya sangat besar sekali. Ini dikisahkan kepada Rasulullah dan dikisahkan kepada para sahabat, dan orang terus diceritakan kepada mereka. Makanya tidaklah heran ketika orang-orang Quraisy sering mengatakan asatirul awwalin, mereka mengatakan asatirul awwalin, inilah doa-doa yang terdahulu. Karena memang Rasulullah sering menceritakan kisah-kisah para nabi, Nabi Hud, Nabi Soleh, yang mana mereka adalah kaum Arab Ba'idah. Orang kaum Arab Ba'idah itu orang Arab awal pertama. Awal muasir orang Arab itu orang Arab Ba'idah. Salah satu dari mereka adalah itu kaum Ad. Kemudian ada kaum Samud. Itu orang-orang Ba'idah. Orang Arab itu tahu bagaimana kisah kaum Ad dihancurkan oleh Allah. Kisah bagaimana kaum Samud dihancurkan oleh Allah. Ini menguatkan Rasulullah bahwa dalam menyampaikan risalah Nabi, apa yang disampaikan oleh Allah untuk bagaimana meluruskan orang-orang Quraisy untuk mentauhidkan Allah, itu berat sekali. Kisah ini meneguhkan Rasulullah bahwa orang-orang terdahulu itu lebih berat dibandingkan dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi terdahulu umatnya dihancurkan. Orang Quraisy kalaulah sekiranya Allah mau, orang-orang pun bisa aja dihancurkan, dilumatkan seperti halnya kaum Samud dan kaum Soleh. Tetapi Allah tidak memberikan hal itu ya, sampai akhirnya nanti waktu Mekah, kemudian kota Mekah dikuasai oleh kaum musyrikin. Nah, semalam saya berpikir gitu, bagaimana kenapa ayat-ayat kisah-kisah para nabi banyak diturunkan di kota Mekah, termasuk ayat-ayat akidah dan kaitannya dengan akidah, keimanan. Keimanan oleh para sahabat agar mereka kuat seperti halnya orang-orang terdahulu, orang-orang para nabi terdahulu. Maka bisa kait dengan kaum Hawari, nama Hawari, orang-orang yang membela Nabi Musa pada Nabi Isa ya, Hawari, Nabi Isa ya. Mereka kaum Hawari, mereka mendukung Nabi Isa. Ini memberikan semangat kepada para sahabat untuk mendukung perjuangan Rasul. Bagaimana mereka di antara keluarga mereka dibenci. Nah, nantinya mereka akan hijrah, istilahnya kayak diusir. Ya. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 217 kalau salah, 217 atau 18. Mereka dikeluarkan dari kampung mereka. Wa ikhraju ahlihi. Mereka dikeluarkan dari keluarga mereka, dipisahkan. Nah, ini yang mereka hijrah kota Madinah. Mereka dipisahkan dari keluarga dan hartanya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita itu di surat An-Nazi'at ayat yang ke-27. Nah, ini bagian yang keempat, yaitu 27 sampai ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أنتم أشد خلقا عن السماء بناها. أنتم apakah kalian asyadu khalqan amis sama banaha,
Syadu itu agak keras ya. Di sini dimaknai lebih sulit. Khalqan anis sama, penciptaan langit ya. Dan bagaimana bana didirikannya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia mendirikan bangunnya. Rafa'a mendirikan banahannya. Samkaha fasawwaha. Ini kan bangunan menyempurnakan. Fasawwaha. Wa aqtasha lailaha. Dan menjadikan gelap laila malam. Wa akhraja duhaha. Dan mengeluarkan cahaya yaitu di siang hari. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Dan matahari dan bumi wal ardu ba'da dzalika dahaha, dihamparkannya setelahnya. Setelah apa namanya? Aqtasha laila wa akhraja duhaha wal ardu ba'da dzalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan dikeluarkannya atau dipancarkannya minha dari bumi tersebut air, mata air, wa mar'aha. Dan dengan air itu mar'aha, mengairi. Mengairi itu menumbuhkan bumi. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung arsaha, meneguhkan. Asa itu meneguhkan hanya itu pada bumi. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an itu kesenangan. Kesenangan lakum bagi kalian, wa li'an'amikum, dan binatang-binatang ternak kalian. Ini kaitannya dengan penciptaan langit. Lebih sulit mana? Menciptakan langit yang sangat luas sekali dengan menciptakan orang. Antum asyaddu khalqan anis sama banaha. Allah menanyakan kepada kita, pada orang-orang tua seperti itu, lebih sulit mana menciptakan langit, ya bangunan langit. Kita itu ketika melihat langit itu subhanallah ya, sangat luas sekali. Itu baru langit lapisan satu, sedangkan langit terdiri dari 7 lapisan. Jadi ketika menciptakan manusia itu lebih mudah. Maknanya seperti itu. Lebih susah mana menciptakan langit yang sangat luas lagi dengan menciptakan manusia yang kecil. Manusia itu kecil Pak. Kalau kita lihat manusia di alam semesta ini itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan langit yang Allah dirikan. Benar. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ayat Allah. Makanya di sini disebutkan langit itu lebih sulit penciptaannya daripada penciptaan manusia, daripada kalian. Di ayat lain itu ada di surat Al-Mu'min. Khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Ya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi akbaru min khalqin nas, lebih besar ya, daripada penciptaan manusia. Ini memberikan gambar kepada orang Quraisy bahwa menciptakan langit itu lebih besar, lebih susah, lebih sulit dibandingkan manusia yang kecil. Di surat Yasin juga. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Benar ya. Dia berkuasa dan dia maha pencipta lagi maha mengetahui. Ya, Allah sangat berkuasa menciptakan manusia, ya, menciptakan langit yang 100 saja bisa, apalagi dengan manusia yang kecil. Ya. Beda
Allah telah membangunnya, membangun. Tapi subhanallah, apa yang kita lihat di langit, Allah bangun langit tanpa adanya tiang. Tidak ada tiangnya. Yang kita lihat bergerak itu kan awan, bukan langit apa ya. Kita aja tidak tahu bahwa yang mengetahui yang menyelidiki bagaimana batasan langit luasnya kan. Kemudian di ayat 28, rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a, ya. Allah meninggikan samkaha fasawwaha, bangunannya, kemudian menyempurnakannya. Apa dimaksud menyempurnakannya di sini? Yaitu dengan hiasi bintang-bintang. Itu baru bintang. Kalau kita lihat ilmu astronomi, ada planet-planet, ada bintang-bintang, ada galaksi, Allah hiasi. Subhanallah. Ini sekali sebenarnya kaitannya dengan manusia yang orang-orang Quraisy yang sombong terhadap ajaran yang Allah sampaikan melalui Rasulullah SAW. Yang sampaikan orang Arab itu sombong. Padahal Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Di awal kan Allah sudah sebutkan bahwa mereka Allah sangat mudah sekali, ya, mematikan, menghidupkan, kemudian membangkitkan dari alam kuburnya. Sangat mudah sekali. Lebih besar penciptaannya, ya, langit daripada manusia. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 29, wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ya. Allah menjadikan aqtasha selak gurita lailah malamnya, wa akhraja dan mengeluarkan duhaha. Duhaha itu sinar duha, ya. Duha pagi hari, siang hari. Allah jadikan matahari malam itu gelap dan Allah jadikan siang itu terang. Nah, ini aqtasha lailaha, ini menurut Ibnu Abbas bahwa artinya menjadikan malamnya gelap gulita. Ya, ini juga sama dikatakan oleh Mujahid, Ibn Sa'id bin Jubair dan Jamal. Ya, aqtasha, kalau aqtash haus, kalau aqtash gelap gulita. Wa akhraja duhaha, artinya terang benderang, mengeluarkan cahaya. Duha ini bagaimana malam dan siang, silih berganti. Setelah sering kita bahas terkait dengan malam dan siang yang Allah gulirkan. Wal ardu ba'da dzalika tahaha. Ayat ini ada kaitannya dengan urutan penciptaan antara langit dan bumi. Langit apa, bumi dulu yang diciptakan, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Wal ardu ba'da dzalika tahaha. Nah, ini diperjelas di surat An-Nazi'at ini. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan dikeluarkannya minha ma'a, dari bumi itu ma'an, air, ya, mata air, wa mar'aha, air yang mengalir, yang menumbuhkan, mengaliri bumi dan menumbuhkan apa yang ada di atas bumi. Nah, dalam tafsir surat Hamim As-Sajdah, bahwa bumi diciptakan sebelum penciptaan langit, tetapi bumi baru dihamparkan sesudah langit diciptakan. Allah alam yang maksudnya. Bumi diciptakan sebelum penciptaan langit, tetapi bumi baru dihamparkan sesudah langit diciptakan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru mengeluarkan semua yang terkandung di dalam bumi dengan kekuasaannya ke alam wujud, yaitu setelah langit diciptakan. Ya. Maksudnya bumi yang dihamparkan itu maksudnya setelah mengeluarkan apa yang ada dalam bumi, menumbuh-numbuhkan. Kalau kita belajar ilmu, ya, pelajaran di sekolah itu, bumi itu dulunya itu panas.
panas, tidak ada tumbuhan. Tidak ada tumbuhan, terus dingin ya, ada hujan dingin terus jadi mengeluarkan tumbuhan. Ya. Kemudian ini dari Ibnu Abu Hatim. Bagaimana penciptaan yang dimaksud ialah mengeluarkan mata airnya dan pertumbuhannya serta membelah jalan-jalan sungai-sungainya dan menjadikan padanya gunung-gunung, padang pasir, jalan-jalan dan dataran-dataran tingginya. Yang demikian itulah yang dimaksud oleh firman-Nya, dan kami sesudah itu dihamparkan. An-Nazi'at. Nah, ini makna dari dihamparkannya. Ya, dihamparkannya bumi. Kemudian di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang 32, wal jibala arsa, dan gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Arsa, nancep. Karena dulunya bumi itu goyah. Ya, nanti malah Allah ciptakan gunung-gunung. Nah, ini maknanya dipancangkan teguhkan itu maksudnya menetapkannya, mengokohkannya dan meneguhkannya di tempatnya masing-masing. Dan Dia Allah Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui, lagi Maha Pengasih kepada makhluknya dan Maha Penyayang. Ini ada hadis riwayat Imam Ahmad cukup panjang terkait dengan gunung. Ketika Allah menciptakan bumi, maka bumi berguncang. Lalu Allah menciptakan gunung-gunung dan menempatkannya di atas bumi, maka bumi menjadi tenang. Nah, ini bagaimana Allah ciptakan gunung. Jadi bumi sebelumnya tidak ada gunung. Kemudian Allah ciptakan gunung, dan gunung itu meneguhkan. Yang tadinya goyang, gunung itu goyang, meneguhkan bumi agar tidak terjadi goncangan, tidak terguncang. Ya. Para malaikat merasa kagum dengan penciptaan gunung-gunung itu, lalu berkata, wahai Tuhan kami, apakah ada sesuatu dari makhlukmu yang lebih kuat daripada gunung-gunung ini? Nah, ini nanti pertanyaan-pertanyaan ini sering kita lihat ini, sering kita dengar. Mungkin kita pernah dengar kayak kisah ini. Adakah yang lebih kuat dari gunung? Allah jawab, ada. Itu apa? Besi. Lebih kuat dari gunung adalah besi. Kemudian malaikat bertanya, ada yang lebih kuat dari besi? Ada, yaitu api. Ya, besi kalah sama api. Kemudian ada yang lebih kuat dari api? Ada. Yang bisa matiin api apa? Air. Kemudian malaikat bertanya lagi, ada yang lebih kuat dari air? Itu ada angin. Ya kan? Air itu kalah sama angin. Ya. Kemudian ada lagi, adakah yang lebih kuat daripada angin di antara makhluknya? Ternyata ada, dan ini yang paling kuat. Siapa? Anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu ia menyembunyikan dari tangan kirinya. Itu lebih kuat dibandingkan angin yang sangat kuat. Ya. Ini saya pernah dengar kisah ini. Apa yang lebih kuat dari api? Ya, dari gunung, besi kuat dari mana? Api kalah dengan air kalah dengan angin. Cuma sampai situ aja. Tidak sampai ke hadis anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya, tapi lalu disembunyikan dari tangan kiri. Kemudian ini dari Abu Ja'far jadi mengatakan bahwasanya ketika Allah menciptakan bumi, maka bumi berguncang dan berkata, Engkau akan menciptakan Adam dan keturunannya di atas permukaan itu. Ini perkataan bumi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melemparkan padaku kotorannya dan menyegerakan aku dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ini maksudnya perilaku manusia yang ada di atas bumi. Maka Allah memantapkan dengan gunung-gunung. Maka di antara ada yang dapat kamu lihat, dan di antara lagi ada gunung-gunung yang tidak dapat kamu lihat. Nah, ini ada atau gunung
yang masih jadi misteri Qaf, Gunung Qaf. Pernah dengar ya? Gunung Qaf, surat Qaf. Oh, wal Qur'anil Majid, bal ajibun anja, itu surat Qaf. Ada Gunung Qaf. Sampai sekarang jadi misteri Gunung Qaf itu yang mana gitu. Ya. Ada kisahnya tersendiri hadis kait dengan Gunung Qaf, tapi saya kurang tahu hadis tersebut. Surat Qaf. Ya. Gunung-gunung yang tak terlihat. Itu bahkan mungkin ada ya cuma itu ya, yang gunung itu, yang gunung di awal Zulkarnain di apa? Ditutup oleh besi tembaga ya, tembaga. Ada yang mengatakan di Georgia, ada yang mengatakan di Cina, tembok besar Cina. Ada yang mengatakan di Georgia, lembah Dahel, lembah Dahel atau apa saya lupa itu. Nah ini, dan permulaan tanahnya bumi adalah seperti daging unta yang telah disembelih. Jadi daging unta itu kalau pertama disembelih itu getar, ya masih segar itu getar daging kurma itu. Setelah itu dia tenang. Perubahannya seperti itu. Ya, ketika bumi bergoncang kemudian ada gunung-gunung dia langsung diam. Makanya tidaklah heran di bumi jadi basah. Di surah Al-Anfal nanti ada juga bagaimana bumi jadi basah. Tetapi asal ini gharib sekali. Ya, cerita ini kaitannya dengan bumi akan diberikan kotoran dan menyegerakan dosa-dosa. Yang saya kaitan ini adalah asal yang gharib. Gharib itu asing banget. Kemudian mata'alakum wa li'an'amikum. Mata'alakum, kesenangan buat kalian, buat manusia, wa li'an'amikum, dan ternak-ternak kalian. Ya. Yaitu penghamparan bumi, mata air yang dikeluarkannya, semua sumber dayanya dikeluarkan darinya. Sungai-sungainya dialirkan, tanaman-tanaman dan pepohonan ditumbuhkan dan dikukuhkan dengan gunung-gunung agar bumi menjadi teguh dan tetap, tidak menguncangkan makhluk yang ada di atasnya. Semua itu sebagai kesenangan bagi manusia, dan semua keperluan mereka dari hewan ternak yang mereka makan dagingnya dan mereka jadikan sebagai kendaraan selamat diperlukan oleh mereka di dunia sampai masa yang tertentu. Jadi kaitannya dengan bumi yang Allah berikan mata air, diberikan gunung dulu, kemudian mata air, ditumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Nah ini tambahkan mata air, ternyata semua itu adalah untuk kesenangan manusia. Wali an'amikum, dan ternak-ternak manusia. Tumbuh-tumbuhan itu kan jadi makanan ternak. Dan subhanallah ya, kalau kita berbicara daerah Arab yang dimana curah hujan sangat sedikit ya. Jadi saya pernah baca curah hujan di Arab itu hanya 7 hari dalam setahun. 7 hari. Bayang ya, 7 hari dalam setahun. Seminggu doang hujan di sana. Di sana tidak ada hujan. Jadi ketika mereka menemukan mata air itu subhanallah, senang sekali. Ya, senang banget. Dan tumbuh itu akan menumbuhkan tanaman-tanaman mereka. Dan ketika tanaman tumbuh, mereka akan memberikan makanan kepada ternak dan juga buat kebun-kebun mereka, kurma dan anggur. Dan sekali Allah tumbuhkan di antara mereka. Itu senang buat orang-orang. Allah berikan perubahan seperti ini. Ya. Bahwasanya dulu, subhanallah, ini ilmu ya, ilmu yang Allah berikan terkait dengan bagaimana Allah menciptakan langit dulu, kemudian bumi. Bumi itu bergoncang, kemudian Allah ciptakan gunung, dan gunung itu tidak bergoncang. Kemudian dari apa gunung-gunung itu, dari permukaan bumi itu keluarkan air, airnya mengalir, kemudian menumbuhkan Allah tumbuhkan tanaman-tanaman dari kebun kurma, kebun anggur segala macam, kemudian bisa buat makanan-makanan ternak. Dan itu sebenarnya buat kesenangan kalian, buat kesenangan kita. Kita lihat di depan mata kita hijau semuanya, air mengalir, tidak ada pernah keringnya. Semua yang ada di depan kita itu sana ada semuanya. Itu nggak pernah ada keringnya. Mana sungai di Indonesia? Mungkin
Ini kalau mungkin bisa kering ya. Tapi sungai-sungai di Indonesia mau musim hujan mau musim panas, kalau kita ke arah puncak sungainya ngalir terus. Itu air dari mana? Padahal nggak hujan. Subhanallah ya. Itu saya pernah lihat di YouTube itu ya, bagaimana orang-orang Arab baru di gunung-gunung ternyata sungainya juga ada tuh bagus, enak banget ya ternyata di gunung-gunung batu. Kalau masih ada tanaman-tanaman mungkin masih ya, masih kita berpikir tanaman itu ya apa namanya mengikat air akar-akarnya. Tapi di gunung-gunung yang tanamannya rumput-rumput saja, dan rumput itu pun tumbuh di antara celah-celah batu. Tapi ada mata air yang mengalir. Subhanallah, di desa-desa di kampung-kampung Baduy yang mereka tinggal di gunung-gunung batu. Dan subhanallah itu ternyata mata alam kembali anak-anak. Itu senang buat kita, senang. Ya, Allah berikan kesenangan-kesenangan tersebut kepada kita. Subhanallah. Ini yang ayat 27 sampai 33. Untuk selanjutnya ayat yang ke-34 sampai yang terakhir. إذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ini ayat 34 sampai 46. Kita langsung aja ke ayat 34. Idza ja'at qawmatu. Ya, ketika datangnya qawmatu, malapetaka yang kubur besar. Ya. Apa itu yang dimaksud qawmatu kubra, yaitu hari kiamat. Menurut Ibn Abbas, kenapa disebut hari kiamat? Karena pada hari itu banyak terjadi semua peristiwa yang dahsyat bagi sangat mereka. Ya, peristiwa besar tersebut. Ya. Ini sesuai dengan di surat Al-Qamar. Was-sa'ata 'adaha wa adad. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Kemudian di An-Nazi'at ayat 35. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari yauma yatadzakkar, ingat al-insanu, siapa yang ingat manusia. Ma sa'a, apa-apa sa'a yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika kita di surat Al-Baqarah yang kemarin ya, nah saya sampaikan yang di surat Al-Baqarah, bagaimana ketika hari kiamat semua orang ingat dengan amal-amal yang telah dikerjakannya. Mereka panik, mereka sibuk dengan urusan masing-masing, sampai-sampai mereka tidak kenal dengan keluarganya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ya. Kenapa? Karena yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana para manusia itu ingat dengan apa yang dikerjakan. Subhanallah.
Allah berikan ingatan. Mungkin kita nggak tahu apa yang dilakukan kemarin apa aja ya. Kalau kemarin itu bisa kita ingat. Kita nggak tahu apa yang dilakukan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tapi ketika hari kiamat kita tahu ingat semuanya. Kita ingat dengan apa yang dilakukan. Waktu umur apa 10 tahun yang lalu saya jadi ini semuanya. Dosa apa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, ibadah ini. Kok banyak dosanya? Umur ya, itu dari kalau di teman balik ketika balik umur 15 kita ingat semua terkait dengan apa yang kita lakukan. Maka tidaklah heran ketika di hari kiamat di padang mahsyar kita lupa dengan semuanya, lupa dengan saudara kita, umi wa abi, bapak dan ibu kita, bahkan dengan diri sendiri aja kita lupa. Dalam artian nanti ketika Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka tidak melihat orang lain? Tidak. Ada ketika kita akan telanjang tidak beralas kaki. Kita tidak peduli dengan apa yang kita lihat ketika di padang mahsyar. Karena kita panik dengan masa apa yang kita kerjakan. Kemudian di ayat ini ada tambahannya di ayat 23 surat Al-Fajr. Yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tapi ketika kita mengingat ya, wa anna lahu dzikra, itu tidak berguna lagi. Udah. Kenapa? Ya karena tidak bisa dirubah hal itu semuanya. Masalahnya apa yang kita ingat di dunia, apa yang kita ingat semua kerjaan apa yang pernah kita lakukan di dunia ini, ketika kita ingat itu juga nggak berguna, dalam artian tidak bisa akan dirubah lagi. Udah pintu tobat itu udah kiamat. Makanya kita sering mengharapkan syafaat. Kenapa? Karena syafaat itulah yang nanti akan menghapus semua apa-apa yang kita lakukan. Dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Kemudian di ayat 30-nya, wa burizatil jahimu liman yara. Ya, wa burizat, ya, akan diperlihatkan jahim. Ya, neraka jahim liman yara, kepada orang yang melihat, liman yara. Ya. Akan diperlihatkan neraka jahim. Tapi tentunya ini ya, yaitu neraka ditambahkan sehingga semua manusia dapat melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Ta'amana Allah, adapun orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya siapa yang berbatas? Orang yang membangkang dan berlaku sewenang-wenang. Wa atharul hayat dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ini adalah penjelas ya, penjelas dari orang-orang yang akan diperlihatkan neraka jahim, yaitu kepada ba'ana Allah wa atharul hayat dunya. Ya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya jahim itu hiyal ma'wa, dialah ya, tempat tinggal mereka. Allah tambahkan neraka jahim kepada orang yang ba'ana Allah wa hayat dunia, dan jahim juga akan jadi tempat bagi mereka. Sebelum mereka memasukinya sudah diperlihatkannya. Ya. Allah sudah tambahkan kepada mereka neraka jahim sebelum mereka dimasukkan ke neraka jahim. Siapakah orang-orang yang masuk neraka jahim? Yaitu orang yang Allah dan orang yang fa'atal hayat dunia, orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Mengutamakan ya, artinya sampai lalai dengan kehidupan akhirat. Karena memang ada ya, kalau saya berpikir orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mengutamakan
kehidupan dunia, mereka lah orang yang lebih batas. Kalau lupa akhirat pasti dia hajar semua. Iya. Kalau dia ikut akhiratnya dia hati-hati. Kalau dia mengutamakan akhirat dia kan hati-hati. Ini haram enggak? Ini boleh apa enggak? Tapi ketika mereka mengutamakan dunia sampai lupa akhiratnya, lupa dengan ajaran agamanya, maka dia akan melampaui batas. Apa aja dihajar, diambil, ditelan, dikuasai. Makanya kesewenang-wenangan. Ya. Membangkang enggak mau, ini enggak mau. Saya ingin mendapatkan ini. Mereka mengutamakan dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk kesenangan dia. Gak mau untuk bersedekah, gak mau untuk berbagi pada orang lain, gak mau lupa dengan kehidupan akhirat. Ya, mereka akan fa'inal jahima hiyal ma'wa. Tempat kembalinya adalah kata jahim. Bahkan diperjelas makanannya adalah zakum. Sedangkan minumnya adalah air yang mendidih lagi sangat panas. Zakum. Saya pernah lihat di postingan itu ya, buah zakum seperti buah berduri dan itu buahnya seperti tengkorak bola kayak gitu tuh apa ya? Saya nggak tahu bahwa pernah lihat buah zakum. Yang jelas buah zakum itu kayak duri. Saya pernah dengan cinta pengajian bagaimana buah zakum dimakan oleh manusia yang masuk neraka jahanam. Akan masuk kemudian ditarik, diambil zakumnya, maka terbawalah apa yang ada di perutnya. Buah zakum itu kalau dimakan oleh unta itu udah pasti nyangkut durinya segala macam. Ya kalau kita duri kecil aja udah merasa sakit, bagaimana dengan zakum? Sedangkan minumnya ada air mendidih lagi panas. Yang kalau zakum di surat apa saya lupa. Zakum ta'amul miskin di surat Al-Haqqah kalau salah. Atau surat Al-Haqqah atau yang saya lupa. Kemudian di ayat ke-40 ya. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ini kebalikannya. Dan adapun orang-orang yang takut, amma man khafa, orang yang takut maqama rabbih, maqama terhadap kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa, dan menahan dirinya 'anil hawa, dari hawa nafsu. Mau melakukan ini boleh enggak? Dosa enggak? Nahan. Ya, kuat menahan nafsunya. Oh, haram enggak? Boleh enggak? Dia tahan. Oh, enggak boleh, dia tahan. Kenapa tahan? Karena dia takut. Kenapa dia takut? Karena dia tahu ilmunya. Makanya tidak heran orang yang paling takut di muka bumi adalah ulama. Jadi di surat Al-Fatih masalah yang saya kata itu, ulama yang orang takut adalah para ulama. Jadi kalau ulama nggak takut sama Allah berarti bukan ulama. Kalau ulama tidak takut melakukan perbuatan itu berarti bukan ulama. Kenapa dia takut? Karena dia punya ilmunya, punya keimanan, maka dia takut. Itu ulama yang sebenarnya. Ulama bukan berarti orang yang banyak ilmunya. Kita punya ilmu 1, 2 ya, ilmu 1, 2 hanya tidak banyak. Tapi dengan ilmu itu kita semakin taat kepada Allah karena rasa takut itu bisa kita sebut. Di sini makanya definisi ulama di Al-Quran itu bukan orang-orang yang beriman ilmu. Itu adalah orang yang takut. Kenapa takut? Karena dia punya ilmu dan dengan keimanan itu, dengan ilmu itu dia tak takut. Ya. Menahan nafsunya, hawanya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya. Takut. Ya. Ini takut terhadap kekuasaan Allah. Kalau dengan hari bahasa orang Arab, saya sering ceritakan bagaimana kultur orang Arab ya. Sering cerita bagaimana kenapa hal-hal seperti ini. Ini kan surat-surat Makkiyah tentang keimanan.
itu kaitannya dengan kiamat, pembangkitan akan dibalas. Karena memang orang Arab itu tidak meyakini ada hari kiamat, hari pembalasan itu tidak ada. Beda dengan orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tahu ada neraka, ada surga, ya. Tapi orang Arab itu tidak ada. Makanya Allah ceritakan terkait dengan nanti di kalian kalau sudah meninggal, kalian akan dipertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, kalian lakukan. Seperti itu, mereka sering banget ya. Surat-surat ayat-ayat kaitannya dengan hari kiamat, hari pembalasan. Dan banyak sekali turun di kota Makkah. Karena ini keimanan ya. Keimanan orang Arab itu kalau udah meninggal ya udah. Ya, apakah Allah akan bisa mengikat kembali? Makanya di awal itu, "Antum asyaddu khalqan amis sama banaha." Ya. Lebih besar penciptaan langit daripada penciptaan manusia. Dan Allah lebih mudah di ayat sebelumnya itu. Allah lebih mudah mengembalikan menjadi manusia daripada awal penciptaan manusia. Ya subhanallah, ini ayat ini diturunkan kepada orang-orang kufar agar mereka sadar, agar mereka takut. Kalau kita kan pasti was-was. Nanti laporannya ditanya sama pimpinan, ya kan? Harus benar nih, tidak ada boleh yang salah. Kalau ketahuan yang bolong anggaran itu bahaya nih, karena pasti akan kayak gitu. Ya, kita akan pasti akan hati-hati. Yang tadinya mau dana itu diselewengkan, karena ada rasa takut dengan pimpinan kita dan hukumannya bisa dipecat, gaji dipotong, pasti kita akan berhati-hati. Ini urusan dunia ya, urusan dunia aja ternyata gitu. Yang benar, kerjain laporannya, harus benar-benar ada segala macam. Itu urusan dunia seperti itu. Bagaimana yang urusan akhirat? Ya, Allah berikan rasa takutnya. Ini yang ayat yang ke-4. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Kalau orang yang tadi khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, orang yang takut terhadap kebesaran Tuhan Allah wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menjaga nafsu. Saya kembali ke Rabb. Di sini menggunakan kata maqama rabbih, bukan maqama Allah. Kalau Rabb, kita bicara tentang Rabb itu terkait dengan penciptaan, Allah sebagai pencipta. Ya. Jadi kebesaran terkait dengan apa yang tadi kita jelaskan ya, langit, bumi, gunung, air, segala macam. Di surat Al-Baqarah juga disebutkan, di surat-surat sebelumnya juga saya sering sebutkan. Itu terkait dengan penciptaan. Dan orang Arab tahu Rabbnya itu Allah, tapi mereka tidak mengilahkan Allah. Ya. Baik, kadang kan nggak mungkin Rabbnya Allah tapi ilahnya beda. Ada orang sekarang mengatakan nggak mungkin ada Rabbnya Allah tapi ilahnya beda. Ternyata banyak Rabbnya Allah, ya, tapi disebutkan ilahnya bukan hanya kepada Allah doang, tapi kepada benda-benda lain, jimat lah, keris lah, apa segala macam. Itu kan ilahnya kepada bukan hanya kepada Allah. Dia sholat lima waktu rajin, tapi ternyata bukan hanya kepada Allah doang ilahnya kepada mana-mana bawa apa isimnya, isim namanya, dibungkus, masukin, lu bawa apa nih? Ya boleh jaga-jaga. Nah, jaga-jaga emang jaga itu dia tawakalnya kepada isim tersebut, bukan kepada Allah. Padahal dia ke rest area sholat. Ini maksud saya terkait dengan Rabb dan ilah. Ya sudah ada bisa pernah diskusi dalam satu saat ya. Gak mungkin Rabbnya Allah maksa ilahnya bukan gitu. Kita gak nyadar ternyata karena yang hal seperti ini ya kita Islam bersyahadat tapi membatalkan kesyahadatan kita. Syahadatnya batal, harus mundur lagi syahadat lagi, bertobat syahadat lagi, meninggalkan hal itu. Dan ini pakainya kepada orang-orang Quraisy bukan Allah tapi Rabb, agar mereka tahu bahwa takutnya itu kepada yang pencipta alam semesta ini. Disampaikan di atas tadi ya, gunung, langit, bumi, maupun air segala macam. Dan orang-orang yang seperti itu akan diberikan jannah surga.
Dia di surat ini ditambahkan Al-Ziyad yas'alunaka 'anil-sa'ati ayyana mursaha bima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Orang kafir bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anis-sa'ah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadi waktunya kiamat. Bima anta min dzikraha, siapa kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya. Rasulullah tidak bisa. Siapakah kau ya bisa menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Itu penentuan waktunya. Rasulullah sendiri tidak bisa menyebutkan kapan waktu kiamat. Orang Arab itu kayak seperti nantang. Emang kiamat kapan? Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mempunyai pengetahuan hal itu, maka dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui kapan terjadinya kiamat. Allah hanya memberikan kepada Rasulullah tanda-tanda hari kiamat. Tidak disampaikan ada yang berapa kedua atau berapa tanda-tanda hari kiamat. Yaitu tentang waktunya bukan dikembalikan kepada umum dan bukan pula kepada seorang makhluk, bukan kepada Rasulullah atau makhluk yang lain. Melainkan pengetahuan mengenai hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kapan waktunya Allah a'lam, kita tahu. Yang jelas, saya ingat kalau masalah Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah kapan kiamat? Kiamat sudah dekat, di antara dua jari ini dekat. Baca. Ya. Artinya kiamat dekat. Kalau kita hitung tahun ya, tahun dari Nabi Adam ke Rasulullah itu kan ribuan tahun. Tapi Rasulullah ke kiamat itu lebih dekat daripada Nabi Adam ke Rasulullah. Maknanya seperti menurut saya maksud dekat itu tidak selama Nabi Adam ke Rasulullah, lebih dekat dari itu. Jadi dari sekarang tanda-tandanya udah ada. Nanti kalau kita melihat tanda-tanda yang sekarang terjadi, ada yang mengatakan sebentar lagi. Saya tahun 2013 atau 2014 itu pernah dengar ceramah seorang ustaz di YouTube. Itu kiamat sebentar lagi, tanda-tandanya tahun ini ada ini, tahun ini ada ini, ada ini segala macam. Tapi sampai sekarang belum kiamat doang, apa kita nggak tahu ya, itu rahasia. Ya. Kiamat itu berat, ya, amat berat. Itu ada bilangnya tadi, kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Walaupun tanda jelasnya yang kita lihat itu matahari ya, matahari yang 3 hari nggak ada. Ini pagi ini juga nggak ada matahari. Besok juga ada kali. Hari kedua nggak ada. Ya nggak apa-apa. Hari ketiga, iya nggak ada lagi ya matahari itu bedanya. Besoknya matahari terbit dari barat. Nah itu orang pasti akan pada kaget. Karena salah satu tanda hari kiamat adalah matahari keluar dari barat ya dia. Dari barat itu tanda-tanda kiamat. Udah. Ya, orang semua akan kaget. Istighfar percuma istighfarnya. Ampun karena matahari sudah terbit dari barat. Ya bayangin aja pagi-pagi setelah 3 hari mataharinya terbit, tahu-tahu terbitnya dari barat dan taubat kita sudah tidak diterima. Dan sholat subuh, Allah waktu sholat subuh misalkan ya, yang sholat subuh alhamdulillah masih sempat sholat subuh, sempat istighfar. Yang baunya kesiangan, tahu-tahu langit matahari keluar dari barat. Orang-orang udah matahari keluar dari barat, misalkan ya, malam nanti cerita nanti ketika matahari keluar dari barat akan heboh. Matahari keluar yang baunya kesiangan, ya nggak sempat bertaubat. Ya. Makanya kebiasaan seperti ini ke masjid, sebelum subuh masjid segala macam itu kan, insya Allah yang menyelamatkan kita dari huru hara hari kiamat. Amin. Oh ini kaitannya dengan surat Al-A'raf.
surat Al-A'raf ayat 187, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah. Suruh sampai jam berapa ya? Saya tanya dari jawaban Allah. Tinggal berapa ayat lagi sih sebenarnya Pak Jum? Ya, tinggal 3 ayat lagi. Ila rabbika muntahaha, ya, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan. Itu ketentuan waktu hari kiamat. Nah, tidaklah orang yang ditanya mengenai waktu kedatangannya lebih mengetahui daripada orang yang menanyakan. Ini yang hadis itu ya, hadis yang malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ketika ditanya kapan kiamat, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi Rasulullah memberikan ciri-cirinya. Ayat yang ke-45, innama anta mundhiru man yakhshaha. Innama anta, kamu hanyalah pemberi mungzir peringatan man yakhshaha, bagi orang-orang yakhshaha, takut padanya, yaitu takut kepada hari kiamat. Kalau orang takut pada hari kiamat, diingetin sadar ya. Tapi kalau nggak takut dengan orang hari kiamat, ya towo asal kayak tertutup diingetin bukan apa sih budek ya mereka udah mulai batas. Tapi kewajiban kita adalah memberikan peringatan seperti Rasulullah peringatkan kepada orang Quraisy. Sampaikan aja ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah bersalah kepada orang Quraisy. Sampaikan aja terus sampai ini kan ada orang Quraisy bertanya kapan emang kiamatnya ya Rasulullah SAW, emang kapan kiamatnya? Tapi Rasulullah tidak punya hak untuk memberikan jawaban, kembalikan jawaban kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui kapan hari kiamatnya. Yang terakhir, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw ada hari ka'annahum yawma yarawnaha, pada hari yawma yarawnaha, melihat hari kebangkitan itu maksudnya. Lam yalbathu, ya, mereka merasa seakan tidak tinggal di dunia illa 'ashiyatan aw duha, yang melainkan sebentar saja di waktu sore atau asyatan atau duha, waktu duha, asya atau duha, waktu sore atau sebentar. Ya. Orang yang meninggal di zaman Rasulullah kemudian hari kiamat, mereka merasa ini baru kemarin ya tinggal di dunia, tak tahu hari kiamat. Ya, jadi tak berasa. Yaitu apabila mereka dibangkitkan dari kubur-kubur masing-masing lalu dikirim kepada masyarakat, maka saat itulah mereka merasa amat pendek dan singkatnya masa tinggal mereka di dunia. Seakan-akan untuk mereka hanya tinggal selama suatu pagi atau suatu sore hari saja. Sebenarnya umur kita juga merasa ini bapak-bapak mungkin yang paling berumur di sini kali ya. Siapa nih 60 tahun ada nggak? Terasa sebentar nggak Pak? Kayaknya baru kemarin ya. Jangan bawa ya, saya itu yang baru 40-an. Kayaknya baru kemarin ya dari sekolah SD, SMP, SMA. Kayaknya baru kemarin nikah punya anak, sekarang anak udah gede, udah punya cucu. Sebentar banget, ternyata sebentar banget. 60 tahun ternyata waktu yang sangat sebentar. Perasaan baru kemarin dari minggu ya, sekarang gak ada itu lagi. Sebentar lagi, ya sebentar banget. Ya. Itulah pembahasan kita di surat An-Nazi'at. Semoga pada hari ini kita selesaikan pembahasannya. Usahanya saya kembalikan kepada MC kita. Tahu aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi paparan tausiah dari guru kita Ustaz Ahmed. Mudah-mudahan apa
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka